Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata, melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah. Menyepi itu penting, supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti. Agama diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri dan alam, menata sejarah, kebudayaan, dan politik. Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita. Surga itu gak penting, fokuskan dirimu hanya pada Tuhan. Tidak apa-apa kalau ilmu agamamu masih pas-pasan, itu malah membuatmu menjadi rendah hati. Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama, malah menjadikannya tinggi hati. Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang, sehingga kalah pun bukan dosa. Yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang. Pelajaran terpenting bagi calon pemimpin adalah kesanggupan menjadi rakyat. Barang siapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik. Maksudnya, sikap mental seorang pemimpin haruslah sikap mental kerakyatan. Kesedihan boleh ada, tapi jangan ada kebencian kepada siapapun. Kalian berbicara bahwa dunia semakin rusak dan akan semakin rusak. Siapa yang merusak? Kalian sendiri? Cinta bukanlah bertahan seberapa lama, tetapi seberapa jelas dan kemana arahnya. Salah satu unsur cinta dewasa adalah empati. Kalau kekasih kita haus, kita yang gugup mencarikan air minum. Kalau kekasih kita terluka, perasaan kita yang mengucurkan darah. Jangan paksa orang untuk mencintaimu. Tagihlah dirimu untuk mencintai siapapun. Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Tuhan tidak tersakiti oleh pengingkaran Anda, tetapi Tuhan sangat tersakiti jika Anda berpura-pura menyembahnya. Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia, sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia, melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia. Jiwanya seniman itu bagaikan ruang kosong, tak ada lemari atau kotak-kotak yang bisa dipakai untuk menyembunyikan sesuatu. Segalanya tampak jelas dan jujur di mata. Kreativitas berpikir orang barat harus kita tiru, tapi ekses dari kebudayaan teknologis yang terlalu memanjakan kebinatangan, sebaiknya kita cegah sejak sekarang. Politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya.
Anda tak bisa menghakimi ekspresi seseorang hanya dengan melihat bunyi kata-katanya, melainkan Anda harus perhatikan nadanya, nuansanya, dan letak masalahnya. Hidup ini sangat luas dan dimensi-dimensi persoalannya tak terhingga. Untuk itu diperlukan bukan sekadar wawasan yang luas dan pengetahuan yang terus dicari, melainkan juga kearifan dan sikap luhur yang konsisten dari hari ke hari. Tuhan tidak bertanya padamu, apakah kamu mampu menolong Bambung atau tidak, tapi melihat apakah kamu mencintai orang lemah atau tidak.